Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Alia Razin Mintaka dengan NIM 4004069168344. Di sini saya akan mensimulasikan dan mempresentasikan hasil dari praktikum elektronika daya rangkaian dimmer yang telah saya buat sendiri. Oke, untuk gambar rangkaian yang saya acu untuk membuat rangkaian dimmer, terdapat dua buah soket di sini. Ada soket input dan soket output. Soket input disambungkan dengan steker, nanti dicolokkan ke PLN, dan untuk outputnya adalah sebuah lampu. Lalu ada kapasitor 104 400 volt, ada DB3, diode DB3, ada triak BT136, ada potensiometer 500 kilo ohm, serta terdapat resistor 10 kilo ohm. Lalu untuk dasar teorinya, apa sih dimmer lampu? Dimmer lampu itu merupakan sebuah rangkaian yang digunakan untuk mengatur nilai suplai daya ke lampu. Jadi, suplai daya ke lampu itu dapat mengakibatkan lampu tersebut nyala, redup, terang, ataupun bahkan bisa mati. Nah, pengaturan nilai suplai daya ke lampu itu menggunakan komponen listrik mekaniknya, yaitu sebuah potensiometer. Ya, tadi sudah ada ya di gambar rangkaian, dengan cara memutar tuasnya. Nah, lalu ada triak. Ini triak BT136 dan ada diag di sini. Diag di sini sebagai pemicu triak. Selanjutnya, prinsip kerja dari dimmer itu sendiri yaitu pada saat potensio diputar, maka arus yang melewati potensio akan terpengaruh. Nah, arus ini akan masuk ke diag, dan pada saat diag mendapatkan tegangan breakdown, maka diag ini akan men-trigger ke triak. Nah, lalu masukan dari triak ini akan memotong gelombang sinusoidal. Jadi kan aslinya sinusoidal gelombangnya seperti ini. Nah, jika diputar, kita mulai dari 0 aja ya. Putar dari 0 itu putaran 0 putaran kalau tidak ada putaran seperti ini. Lalu diputar seperempat seperti ini, seperempat putaran, dan seterusnya. Ini akan dibahas di slide selanjutnya. Ini prinsip kerja secara singkat saja. Nah, gelombang yang terpotong ini seperti ini. Nah, VRMS-nya ini menjadi kecil atau berbeda ya, berbeda dengan yang gelombang penuh seperti ini. Maka output VRMS-nya juga terpengaruh. Nah, output VRMS ini mengaruhi nyala lampu. Jadi nanti lampu bisa mati atau redup ataupun terang. Nah, potensio di sini jika diputar juga akan mempengaruhi dari kapasitor, karena kapasitor juga berperan sebagai pergeseran fasa ya di sini. Nah, di sini kapasitornya sebagai pergeseran fasa ya. Lalu untuk selanjutnya, untuk data hasil percobaannya sudah saya jelaskan di dasar teori tadi bahwa daya pada lampu tersebut dapat diatur dengan cara memutar potensio. Nah, pada saat potensio putaran 0 atau belum diputar, maka tegangan output lampu VRMS-nya itu 1,53 atau hampir 0 ya. Nah, di sini kemungkinan lampu tidak hidup. Nah, untuk putaran potensio seperempat putaran, tegangan output yang dihasilkan oleh lampu yaitu 128,9 volt. Nah, di sini lampu mulai menyala, walaupun redup atau kedip-kedip ya mungkin. Untuk selanjutnya, setengah putaran, terdapat tegangan output VRMS 148,3 volt. Di sini lampu mulai ya agak terang, tidak redup atau tidak kedip-kedip. Lalu untuk putaran 3/4 putaran potensio, tegangan output yang dihasilkan lampu atau VRMS lampu itu 197,3 volt. Di sini lampu sudah mulai terang. Dan lalu untuk satu putaran penuh atau maksimum putaran potensio, tegangan output lampu atau VRMS yang dihasilkan yaitu sama dengan ya tegangan PLN ya.
itu ya mendekati 220. Selanjutnya ya ini dokumentasi dari praktikum yang telah dilaksanakan dan menghasilkan data hasil praktikum tadi. Ketika putaran 0, tegangannya 1,5, lampu tidak menyala. Untuk seperempat putaran, lampu mulai menyala walaupun agak redup ya. Tegangannya 128,9 volt. Lalu untuk setengah putarannya, tegangan output lampu mulai naik 148,3. Lampunya sebenarnya mulai agak terang, tetapi karena di kamera mungkin tidak terlalu kelihatan. Lalu untuk nanti simulasi ada di video di akhir presentasi ini. Untuk 3/4 putaran tegangannya 197,3 volt. Lampu juga lebih terang seharusnya karena di foto biasa saja. Nanti di video ada. Lalu untuk satu putaran ini tegangannya hampir sama dengan PLN ya, 220, karena ya satu putaran penuh. Lampunya sudah menyala sangat terang. Nah, ketika 0 putaran, kenapa tidak menyala lampunya? Karena tidak terdapat gelombang sinusoidal. Ini pada osiloskop tidak terdapat gelombang sinusoidal. Lalu untuk seperempat putaran terdapat gelombang sinusoidal yang ditrim atau terpotong ya, hanya seperempat saja. Seperempat sinnya adalah sinusoidal adalah 45 derajat ya di sini. Jadi di sini 45 dan seterusnya. Ini seperempatnya hasilnya tadi kalau satu gini kan. Nah, seperempat hanya segini. Lalu untuk setengah ya setengah. Gelombangnya dipotong setengah. Sin 90 setengah, 90, 80, 270 dan seterusnya. Kalau 3/4 dipotong gelombangnya hanya 3/4 ya di sini, tidak full karena putarannya juga hanya 3/4 putaran. Seperti ini dipotong di sini 3/4 kan hasilnya full. Karena dipotong jadi ya ini masih kurang redup ya, belum gelombang sinusoidal yang murni karena masih ditrim atau dipotong. Nah, ini baru satu putaran potensio. Jadi sudah murni gelombang sinusoidal. Jadi lampunya tadi nyala terang sekali. Nah, kenapa dapat terpotong seperti ini? Untuk putaran ini sendiri hanya acuan sebenarnya pada putaran potensiometer. Lalu untuk gelombangnya bisa terpotong seperti ini adalah hasil dari teriak. Lalu kita langsung saja ke simulasi video. Ya, jadi komponen yang digunakan ada PCB, lalu ada 2 soket, lalu potensiometer 500 kilo ohm, kapasitor 104.400 volt, dan resistor 100 kilo ohm. 10 kilo ohm. Lalu ada diag DB3 dan triak BT136 sebagai komponen utama ya, dua ini triak diag. Lalu kita rangkai komponennya seperti gambar rangkaian yang telah saya tunjukkan tadi. Nah, seperti ini nanti bagian bawahnya ini ditenol ya, atau disambungkan. Nah, seperti ini sambungan setelah dirangkai lalu disolder dengan tenol. Jadilah rangkaian seperti ini. Ini nampak bawahnya ya. Untuk ini nampak atasnya seperti ini yang telah kita rangkai tadi.
Lalu kita ke simulasi rangkaian dimmer. Nah, ini belum diputar ya. Lalu mulai diputar, mulai kedip-kedip. Nah, semakin terang, semakin terang. Nah, kalau sudah satu putaran terang sekali. Nah, ini dibalikkan tadi, redup dan terang kembali ya. Nah, ini dibalikkan putaran 0, lalu mulai ke diputar lagi sampai nyala seperti ini. Rangkaian dimmer lampu. Jadi grafik osiloskop yang telah saya jelaskan tadi, ketika putaran 0, gelombang sinusoida belum, VRMS-nya tadi cuma 1, jadi nggak, hampir 0 ya, nggak ada. Lalu mulai putaran seperempat potensionya, mulai ada gelombang sinusoidalnya, tetapi hanya seperempat. Nah, aslinya ada satu gini ya, putar setengah ada setengah, putar sepertiga ada seperempat, lalu diputar satu penuh gelombang sinusoidal. Ya, saya kira sekian presentasi dan simulasi praktikum elektronika daya rangkaian dimmer dari saya. Untuk laporannya sudah saya buat lebih lengkap ya dari presentasi tadi, karena presentasi tadi cuma ya sebatas ringkasan saja. Ini sudah ada VRMS, output VRMS dari putaran potensio yang diputar tadi, dan ada dokumentasi pengukuran, dan ada grafik osiloskop ketika diputar tadi. Ya, saya kira cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.